Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang source code dari program yang saya buat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gina Salwa Salsabila, NPM 1835-10454. Saya dari kelas 5D, angkatan 2018, program studi teknik informatika, Universitas Islam Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan source code-nya. Baiklah, di sini saya menjelaskan form mahasiswa. Dan untuk form mata kuliah sama form dosen sendiri itu, code-nya hampir mirip dengan form mahasiswa. Jadi saya hanya akan menjelaskan form mahasiswa untuk mempersingkat waktunya. Nah, di sini ada button proses, di mana ada if else. If else di sini itu sebagai validasi agar data yang diinputkan tidak boleh kosong. Misal ada data yang kosong, maka nanti akan muncul message box-nya, inputkan tidak boleh kosong. Nah, di sini ada variabel npm, KTP mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, jurusan sebagai string. Selanjutnya ada variabel npm tadi disimpan di dalam toolbox txt npm.text di dalam properti txt npm.text. Begitu juga untuk KTP mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan jurusan mahasiswa. Untuk jenis kelamin, karena kita menggunakan radio button, jadi kita untuk code-nya kita menggunakan if else untuk menyeleksi jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya itu ada variabel new mahasiswa, di mana variabel new mahasiswa ini merupakan sebagai objek dari kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini isinya ada 6 properti, yaitu ada npm, KTP mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, dan terakhir jurusan. Untuk new mahasiswa.npm sampai dengan npm ini berarti variabel new mahasiswa.npm ini disimpan sebagai npm, dan begitu juga untuk kelima variabel lainnya. Students.add ini, nah students di sini di luar dari button proses kita tambahkan variabel baru dengan nama students, di mana students ini sebagai array list, berarti dia sebagai kumpulan dari properti mahasiswa tadi, kumpulan dari kelas mahasiswa tadi. Di sini variabel student menambahkan new mahasiswa, berarti new mahasiswa ini nanti ditambahkan sebagai student. Untuk variabel new row ini nih gunanya sebagai baris baru. Jika kita menginputkan data, nanti data tersebut akan tampil di grid view ini. Selanjutnya untuk penanganan errornya ada try catch, terus ada npm.keypress ini sebagai npm agar bisa diinputkan angka saja, dan ini merupakan code-nya. Terus begitu juga dengan nomor KTP mahasiswa. Nah, di sini ada dim the data table mahasiswa sebagai new table. The data table ini nih gunanya untuk menampilkan npm, nomor KTP, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, jurusan itu sebagai header. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang git log dari program saya. Yang pertama sekali saya membuat form menu. Lalu form menu ini ada 3 button nantinya. Ada button dosen, mahasiswa, sama mata kuliah. Selanjutnya saya membuat form dosen. Habis saya membuat form dosen, kemudian saya mendesainnya dengan menambahkan toolbox.
menambahkan label, data grid view, button, combo box, sama text box. Nah, selanjutnya itu saya tambahkan show dialog pada button. Sebenarnya ini menambahkan show dialog pada button form 1 agar nanti dia ketika kita menekan button dosen dia akan ke form dosen. Terus saya menambahkan form class dosen. Habis itu saya menambahkan code untuk button proses yang ada pada form dosen agar nanti datanya bisa diproses atau diinputkan. Terus saya membuat try catch pada button proses untuk sebagai penanganan errornya. Habis itu saya menambahkan validasi pada form dosen dengan menggunakan if else. Terus saya menambahkan form mahasiswa. Karena form dosen tadi sudah selesai, maka saya akan selanjutnya ke form mahasiswa. Setelah itu, saya mendesain form mahasiswa dengan menggunakan toolbox. Habis itu menambahkan form kelas mahasiswa. Terus menambahkan validasi dengan menggunakan fungsi if else. Validasi kalau misalkan ada inputan yang kosong, maka nanti akan muncul pesan tidak boleh menginputkan data yang kosong. Terus ada menambahkan code pada button proses agar datanya bisa diproses. Terus menambahkan penanganan error menggunakan try catch. Dan juga saya menambahkan fungsi show dialog pada button form 1 agar bisa menampilkan button form mahasiswa. Nah, jika di mahasiswa sudah selesai, saya menambahkan form mata kuliah. Untuk mata kuliah sendiri, jika untuk mata kuliah, saya mendesain formnya menggunakan toolbox, sama seperti yang form mahasiswa atau form dosen. Terus saya membuat kelas baru dengan nama mata kuliah. Saya validasikan menggunakan if else. Terus saya menginputkan code-nya agar bisa saya menginputkan code-nya pada button proses agar data bisa diproses. Terus menambahkan try catch. Terus menambahkan keypress pada NIDN, nomor KTP dan nomor HP di form dosen. Menambahkan button reset pada form dosen, dan terakhir menambahkan button reset pada form mahasiswa dan form MK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.